Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Harapan serta doa kami, sahabat semua selalu diberikan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya serta dilapangkan dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HR Channel, ketika disebut kata wali, maka yang langsung terbayang dalam benak kita adalah suatu keanehan, kenyelenihan, dan kedikjayaan. Itulah yang dapat ditangkap dari pemahaman masyarakat terhadap wali. Maka bila ada orang yang bertingkah aneh, apalagi kalau sudah dikenal sebagai kiai, mempunyai indera keenam, dan bisa menebak-nebak atau bisa meramal sehingga mengerti semua yang belum terjadi, segera disebut wali. Bahkan ada juga yang disebut sebagai wali padahal sering meninggalkan sholat wajib. Ketika ditanyakan, dia menjawab, "Kami kan sudah sampai tingkat ma'rifat, jadi tidak apa-apa tidak mengerjakannya. Sedangkan sholat itu bagi yang masih taraf syariat." Lalu siapakah wali Allah yang sebenarnya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, definisi wali secara etimologi, kata wali adalah lawan dari ad-duwu, musuh, dan muwalah adalah lawan dari muhadah, permusuhan. Maka wali Allah adalah orang yang mendekat dan menolong agama Allah atau orang yang didekati dan ditolong Allah. Definisi ini semakna dengan pengertian wali dalam terminologi Al-Quran, sebagaimana firman Allah, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran Surah Yunus ayat 62-64. Dari ayat tersebut, wali adalah orang yang beriman kepada Allah dan apa yang datang darinya yang termaktub dalam Al-Quran dan terucap melalui lisan Rasulnya, memegang teguh syariatnya lahir dan batin, lalu terus menerus memegangi itu semua dengan dibarengi muraqabah, terawasi oleh Allah, kontinu dengan sifat ketakwaan dan waspada agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang dimurkainya berupa kelalaian, menunaikan wajib dan melakukan hal yang diharamkan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, Allah Ta'ala menginformasikan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin nomor 96 bahwa wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka merealisasikan keimanan di hati mereka terhadap semua yang wajib diimani, dan mereka merealisasikan amal soleh pada anggota badan mereka dengan menjauhi semua hal-hal yang diharamkan, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Mereka mengumpulkan pada diri mereka kebaikan batin dan keimanan dan kebaikan lahir dengan ketakwaan mereka wali Allah. Wali Allah adalah yang beriman kepada Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'us Syaitan mengatakan, bukan termasuk wali Allah melainkan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan apa yang dibawanya dan mengikuti secara lahir dan batin. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan walinya,
namun tidak mengikuti beliau, maka tidak termasuk wali Allah. Bahkan jika dia menyelisihinya, maka termasuk musuh Allah dan wali syaitan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Hasan Al-Basri berkata, suatu kaum mengklaim mencintai Allah, lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Allah sungguh telah menjelaskan dalam ayat tersebut, barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintainya. Namun siapa yang mengklaim mencintainya tapi tidak mengikuti beliau, maka tidak termasuk wali Allah. Walaupun banyak orang yang menyangka dirinya atau selainnya sebagai wali Allah, tetapi kenyataannya mereka bukan walinya. Dari uraian di atas terlihat bahwa cakupan definisi wali ini begitu luas, mencakup setiap orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Maka wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Para nabi yang paling utama adalah para rasul. Para rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Sedangkan ulul azmi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat salah suatu pemahaman yang berkembang di masyarakat kita saat ini, bahwa wali itu hanya monopoli orang-orang tertentu, semisal ulama, kiai, apalagi hanya terbatas pada orang yang memiliki ilmu yang aneh-aneh, dan sampai pada orang yang meninggalkan kewajiban syariat yang dibebankan kepadanya. Ingat sekali lagi, standar seorang wali, termasuk wali Allah, adalah bertakwa dan beriman. Jika ia malah memiliki ilmu-ilmu aneh dan tidak pernah mengerjakan salat sama sekali, ini bukan wali Allah tetapi wali syaitan. Wallahu a'lam. Semoga Allah selalu memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.